Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amrullah, NIM 200101010696. Saya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mana materi tersebut bertemakan dengan tema yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, terkhusus untuk mahasiswa ataupun pelajar yang terkena sisi negatif dari COVID-19. Apa sih tema yang akan saya sampaikan? Tema yang akan saya sampaikan ialah teknologi pendidikan. Ketika saya menyampaikan tema tersebut, tentunya muncul satu pertanyaan di kepala kalian. Apa sih pertanyaannya? Apa sih teknologi pendidikan itu? Baiklah, di sini saya akan menjawab. Teknologi pendidikan ialah suatu cara dalam praktik pendidikan yang memfasilitasi ataupun untuk meningkatkan kinerja dalam belajar. Di sini kita membicarakan, jika kita berbicara tentang teknologi, tentunya kita berbicara tentang zaman. Yang pertama ialah zaman sebelum adanya teknologi, yang kedua ialah zaman sesudah datangnya teknologi. Berbicara tentang zaman sebelum adanya teknologi, tentunya di zaman yang belum datangnya teknologi ataupun belum adanya teknologi itu sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan informasi, mendapatkan fakta dan hoax yang beredar. Contoh misalnya, kita ambil contoh, jikalau kita kaitkan dengan pendidikannya, sebuah makalah yang diberikan oleh dosen pengampu kepada salah satu kelompok dengan tema yang sangat sulit sekali untuk mencari bahan pembicaraan untuk makalah yang diberikan. Ketika kita berada di zona sebelum datangnya teknologi, tentunya itu sangat sulit karena kita harus banyak membaca buku, dan jikalau kita banyak membaca buku, tentunya kita memerlukan beberapa hari, ataupun bisa kita gunakan kata kasarnya membuang beberapa hari untuk mendapatkan pembicaraan ataupun bahan pembicaraan untuk makalah kita. Misalnya dia membaca 4-5 buku, yang dia ambil di antara 4-5 buku itu cuma 15 bahkan 10 halaman untuk makalahnya, dan dia menghabiskan untuk membuat makalah tersebut dalam jangka waktu membaca bukunya 4 hari. Tentunya 4 hari dia membaca buku itu sangat membuang waktu untuk membuat makalah. Padahal kita selaku mahasiswa khususnya harus memiliki manajemen. Bagaimana kita mengaplikasikan manajemen kemahasiswaan kita, yaitu dengan menggunakan teknologi. Kenapa jadi saya sampaikan dengan menggunakan teknologi? Karena dengan adanya teknologi dia bisa membantu kita. Oke, kita mahasiswa harus membaca buku. Ketika kita diberikan sebuah makalah, kita baca buku. Kita tidak sebanyak ketika kita membaca buku di zaman sudah datangnya teknologi, kita tidak membaca buku sebanyak orang yang berada di zaman sebelum adanya teknologi. Kita misalnya diberikan makalah yang mana makalah tersebut temanya sangat sulit sekali untuk kita sampaikan bahan pembicaraannya, tetapi kita cukup membaca dua buku, bahkan bisa sampai 1 buku, dengan menggunakan handphone kita untuk mencari referensi kata-kata yang pas untuk makalah kita. Handphone termasuk dengan teknologi. Maka dari itu, jikalau kita menggunakan teknologi, tentunya mempermudah kita dalam pembelajaran, sebagaimana yang saya berikan contoh tadi, yang di zaman sebelum adanya teknologi itu memerlukan 4 hari untuk menciptakan sebuah makalah. Berbeda dengan di zaman yang sudah ada teknologi, yang mungkin mereka hanya membutuhkan 2 hari dalam jangka waktu 2 hari mereka sudah bisa menciptakan sebuah makalah.
Dan di sini saya ingin memaparkan sebagian daripada fungsi teknologi pendidikan dalam pembelajaran. 1. Mewakili gagasan pembelajaran, pemahaman dan kepercayaan. 2. Organisasi produksi model multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar. 3. Teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. 4. Untuk mengakses informasi yang diperlukan. 5. Untuk perbandingan perspektif kepercayaan dari pandangan dunia. 6. Teknologi pendidikan sebagai media sosial. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian di video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan jikalau ada kesalahan di dalam penyampaian video kali ini, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Salah hilafnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.